ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati para kasih dan penyelenggara zakat wakaf, kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwasanya jumlah pegawai baru yang berasal dari Kabupaten Sumeneb atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari 4 kabupaten yang ada di Madura ini, maka dapat kami sampaikan, kami laporkan Bapak, yang pertama dari Kabupaten Bangkalan, kemarin itu diterimakan SK sejumlah 26 SK untuk Bangkalan. Selanjutnya untuk Kabupaten Sampang itu ada 38 SK. Bergeser ke timur, Kabupaten Pamekasan ada 84 SK yang hari ini sama-sama juga akan diserah terimakan kepada para pegawai baru. Dan tiba saatnya untuk kabupaten kita Sumeneb yang tercinta ini, Sumeneb, SK yang telah turun dan berada di depan kita masih dalam keadaan segel, sehingga kami belum tahu penempatan dan seterusnya. SK yang sudah kami terima kemarin yaitu berjumlah 120. Sungguh sangat luar biasa. Kabupaten Sumeneb termasuk kabupaten yang dalam formasi P3K tahun 2022 ini termasuk kabupaten yang cukup banyak yang diterima. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan di Kabupaten Sumeneb. Dari 120 pegawai baru itu, semuanya adalah masuk kriteria pegawai fungsional. Ada guru, ada penghulu, ada penyuluh, dan ada kehumasan. Berjumlah 120 orang. Adapun untuk penempatan sampai saat ini tidak ada kami dari kepegawaian maupun dari pegawai yang kemarin lulus seleksi. Kami mengadakan suatu perjanjian bargaining, kong kali kong, tok kotok, semuanya tidak ada. Semuanya kita usulkan sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sumeneb. Namun pegawai yang baru ini insya Allah siap untuk ditempatkan di seluruh Nusantara Indonesia ini. Mudah-mudahan menambah semangat dalam melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dapat kemudahan dan mereka menjadi orang yang senantiasa sukses tidak hanya di dunia tapi sukses di dunia juga sampai nanti di akhir. Kepada Bapak Kepala Kantor dimohon untuk memberikan sambutan, pengarahan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu semuanya, calon penerima SK
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebentar lagi dengan SK diterima, berarti Bapak Ibu resmi menjadi keluarga besar Kementerian Agama ASN PPPK yang semuanya saat ini menjadi orang Arab cemas. Dan salah satunya adalah ketika saya menerima SK CPNS. Bapak Ibu juga, saya yakin kejadian ini adalah kejadian yang bersejarah, walaupun ada yang berusaha mencari bocoran lewat MySAPK. Itu bukan bocoran ya, tetapi memang include di situ. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu saat ini melewati fase itu. Dan hal pertama yang saya tekankan adalah apabila nanti ada yang mengeluh, ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa susah, maka yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu keluhkan saat ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh jutaan orang di luar Bapak Ibu. Jadi maksiat besar kalau Bapak Ibu tidak bersyukur. Kita itu ada jutaan orang yang ingin jadi P3K dengan segala konsekuensi, Bapak Ibu. Mau jadi P3K? Mau. Ditaruh di mana? Terserah, seluruh Indonesia siap. Yang sudah menerima SK atau yang akan menerima SK yang sudah lulus justru tidak siap. Kalau tidak siap, mohon setelah acara ini menghadap ke Pak Kasubag untuk menyampaikan pengunduran diri. Ya. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di dunia ASN. Dunia yang mungkin agak berbeda dengan yang Bapak Ibu alami selama ini, karena di dalam dunia ASN pertama ada loyalitas, yang kedua di dalamnya ada kepatuhan, dan yang ketiga di dalamnya ada teladan. Bapak Ibu dulu mungkin tidak terikat dengan undang-undang ASN, tetapi sejak SK diterima, Bapak Ibu berarti sudah terikat dengan itu. Apa saja hak dan kewajibannya, apa saja larangannya, yang berlaku untuk PNS juga berlaku untuk P3K, termasuk jabatan seperti yang diterangkan oleh Pak Kasubag tadi. Jadi dalam undang-undang ASN yang baru bisa saja Bapak Ibu P3K itu nanti menjadi kasih, menjadi kasubag, menjadi kepala kantor, boleh. Masalahnya ada yang angkat enggak? Hak dan kewajiban Bapak Ibu sama persis. Dan ingat bahwa saat ini kita memberlakukan sistem merit. Tidak lagi daftar urutan kepangkatan, daftar urutan ketuaan, daftar urutan ke yang lain, tetapi kinerja Bapak Ibu sangat dinilai dan menjadi pertimbangan utama kelayakan Bapak Ibu untuk menduduki sebuah jabatan. Jadi sungguh anugerah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hak kewajiban larangan sama persis seperti yang ada pada PNS, hanya bedanya kalau P3K atau PPPK itu tidak mendapatkan dana pensiun kecuali Bapak Ibu nikah sama PNS. Ada bocoran. Ada kepatuhan, ada loyalitas, dan ada keteladanan. Bapak Ibu, secara status sosial, Bapak Ibu sekarang itu naik grade status sosial loh ya, status sosial. Karena biasanya di masyarakat di daerah Jawa, Madura dan beberapa daerah yang lain, yang namanya ASN itu cenderung mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain. Kita tidak bicara berapa hutangnya, tidak. Kita berbicara tentang status sebagai konsekuensi logis ketika Bapak Ibu menjadi ASN. Sehingga biasa di masyarakat aku apong gebe. Dan ketika melamar anaknya orang 100% pasti diterima.
Kenapa? Status sosialnya naik. Dan bersamaan dengan status sosial naik ini, maka pantauan masyarakat, pengawasan masyarakat itu juga akan naik. Apa yang Bapak Ibu lakukan yang biasa-biasa saja sebelum Bapak Ibu ASN, bisa jadi sekarang menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kan sudah umum ini. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Apa yang boleh dilakukan orang-orang biasa itu tidak boleh dilakukan oleh al-muqarrabin, orang-orang yang mempunyai status-status khusus. Contoh, kalau kita makan di warung bisa saja, di warteg, di pinggir jalan, tetapi ini tidak berlaku untuk status orang kiai, penceramah, pengasuh pesantren. Ini tidak berlaku. Si kiai tidak boleh protes. Kalau orang-orang boleh makan di warung, kenapa saya tidak? Sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh protes kenapa sekarang tidak boleh melakukan sesuatu yang sebetulnya biasa-biasa saja ketika Bapak Ibu masih belum jadi ASN. Keteladanan Bapak Ibu. Jadi tolong betul-betul ditekankan bahwa Bapak Ibu sekarang adalah teladan di masyarakat karena sudah menjadi penggeber istilahnya. Penggeber. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu nanti menerima SK, Bapak Ibu mendapatkan hak gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja. Berapa jumlahnya? Mudah-mudahan tepuk tangan ini bahasanya tangan ketika dilisankan, alhamdulillah. Alhamdulillah versi tangan itu tepuk tangan. Bapak Ibu akan mendapatkan itu semua. Tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tolong dekati hal-hal yang bisa menimbulkan barokah. Jangan sampai ketika terima SK menganggap bahwa SK-nya itu adalah SK yang masih bodoh, yang harus sekolah ke bank. Jangan diambil duluan. Sebab kalau diambil duluan, ya bahasa kasarnya utang lah. Itu kan gaji yang diambil duluan ya. Kalau sudah seperti itu, apalagi di-fullkan mulai dari gaji, tunjangan kinerja, kemudian LP dimasukkan ke bank semua, maka yang ada Bapak Ibu nol atau sisa sedikit, dan ini berpengaruh kepada kinerja. Rekrutmen P3K sampai dengan pemberian SK ini, saya tegaskan tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada siapapun yang mengatakan bahwa ini adalah atas jasa saya, ini atas perjuangan saya, maka saya pastikan itu adalah bohong. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini disyukuri ya, disyukuri. Apapun adanya, diletakkan di mana saja, jalani dulu. Jalani dulu. Sebagai bukti bahwa kita menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah dan kita ridho untuk itu. Keridhaan tertinggi itu oleh Allah akan diganjar, akan diganti dengan mengangkat Bapak Ibu sebagai waliullah. Amin. Amin. Saya curiga nanti jangan-jangan ada seorang wali gara-gara CPPK ini. Sehingga ketika di wisuda ditanya kenapa jadi wali, karena saya ridho P3K diletakkan di mana saja. Masya Allah. Masya Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana penempatan, bagaimana hak dan kewajiban, itu adalah pilihan yang sudah Bapak Ibu tetapkan ketika Bapak Ibu berniat untuk mengikuti ujian P3K. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minkum. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil sebuah keputusan, maka berarti Bapak Ibu ridho, rela, mau menerima segala konsekuensi logis terhadap apa yang sudah diambil. Gak usah terlalu curiga, katanya Pak Kasubag tadi, jangan-jangan ini dekengannya pusat misalnya. Ya yang selebgram ini tahu ini. Dekengannya pusat ini. Enggak ada. Jadi semuanya memang tidak ada campur tangan satupun dari kami di jajaran pimpinan atau dari undangan VIP ini, tidak ada. Bahkan ada yang mohon maaf
melibatkan beberapa dekengan juga, sampai datang ke saya. Yang saya katakan adalah ini urusan kedinasan Kiai, mohon untuk tidak ikut-ikut. Gitu. Iya Pak, itu tapi saya butuhkan. Betul, tapi harus dewasa Kiai. Negara juga membutuhkan apa yang Kiai butuhkan, sehingga kemudian harus diletakkan di mana, monggo diterima. Ya, terakhir saya ingatkan, sebagaimana saya ungkapkan tadi, ketika Bapak Ibu sudah terima SK, lakukan segala sesuatu yang mendekati barokah. Jangan lakukan segala sesuatu yang mendekati musibah. Kaitannya dengan status Bapak Ibu sebagai P3K. Apa yang mendekati barokah? Salah satunya adalah bersyukur, disyukuri. Yang kedua, gunakan nanti apa yang sudah menjadi hak Bapak Ibu di jalan yang tidak salah. Jangan sampai saya dengar nanti ada bapak-bapak begitu SK P3K turun kemudian nikah lagi. Awas, kayaknya bakat-bakat semua ini. Gak boleh, ya. Bakat dualisme. Tidak boleh. Lalu yang ketiga, disyukuri, dipasrahkan semuanya. Saya kok sangat yakin ya, diletakkan di kabupaten manapun Bapak Ibu, suatu saat pasti akan kembali ke Sumeneb. Amin ya Allah. Ya. Berdoa boleh, tapi jangan sok ngatur Tuhan lah. Ya. Gimana katanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam itu? Arih nafsaka anit tadbir. Udah, jangan ikut-ikut, istirahatkan jiwamu dari sok ngatur. Fama qama bi ghairuka anka fala takum bihi nafsik. Apa yang sudah diatur oleh orang lain, jangan ikut-ikut ngatur. Nanti yang punya urusan marah, ruwet. Ini saya kok diletakkan di kepulauan, padahal saya kan orang daratan. Kenapa saya diletakkan di hutan, padahal saya orang kota? Pasti ada hikmah di balik itu. Allah yang ngatur. Aturan Allah ini didelegasikan kepada Badan Kepegawaian Nasional. Biarlah, diikuti saja aturannya. Satu saat pasti ada hikmah yang bisa diambil dari situ. Pasti, saya yakin. Bisa jadi Bapak Ibu diletakkan di sebuah daerah yang terpencil, sepertinya susah, tapi ternyata di daerah terpencil itu tahu-tahu ada orang yang yakin bahwa Bapak Ibu pantas jadi kiai, dikasih tanah wakaf, jadi pengasuh pesantren di situ. Anaknya dikasihkan, ini Bapak sebagai hadiah saya. Amin amin. Sehingga ketika akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berubah inna lillahi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi jangan urus sesuatu yang sudah diurus oleh orang lain. Ya. SK ini urusan pusat, bukan urusan daerah, bukan urusan Bapak Ibu. Karena sesuatu kalau yang jadi urusan orang lain, kita ikut ngurus juga, pasti ada musibah. Pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh kecil saja, Bapak Ibu naik bis sebagai penumpang. Penumpang yang baik adalah duduk, bayar karcis, tidur, diam saja. Bis urusannya sopir, jangan ikut-ikut. Kalau ada kemudian penumpang yang comel, Bapak Ibu, habis bayar karcis terus dia duduk di dekat sopir, ada belokan belokan nanti, masuk gigi satu bir, kopling tekan bir, rem bir, tanya cekol ontong. Supir yang punya urusan itu akan merasa ribet dan pasti akan bilang, sama turun sini aja dah, dari berhenti. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu terlalu ikut campur urusan Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, udah sampai di sini aja P3K, gak layak kamu jadi P3K. Jangan sampai ya. Mate. Ya caranya terserah Allah. Allah lebih tahu ya. Jadi terima dengan rasa syukur, insya Allah pasti barokah. Amin. Mengeluh manusiawi, tapi jangan keterlaluan. Tidak puas manusiawi, tetapi langsung diubah menjadi rasa syukur. Sekali lagi, yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu keluhkan itu adalah apa yang diharapkan oleh jutaan orang di luar sana.
jutaan orang mengharapkan status seperti Bapak Ibu. Ya kalau misalnya nanti kemudian dapat SK ternyata diletakkan di Bali misalnya, ya silakan datang ke keluarganya, pamit ke istrinya, pamit ke suaminya, Mas mohon maaf, titipkan saya kepada Allah ya, jangan khawatir. Udah akan dapat yang halal. Saya ini pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Saya dan seluruh jajaran pimpinan dan undangan yang ada di sini mendoakan mudah-mudahan SK P3K Bapak Ibu semuanya barokah. Dan semoga Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa P3K ini bisa Bapak Ibu syukuri, sehingga dengan tasyakur Bapak Ibu tersebut rasa syukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan ditambah kepada Bapak Ibu. Nah ini dikasih golongan 3K, kok bersyukur ya P3K ini, kita naikkan ke 30. Ini jadi staf kok bersyukur, kita naikkan jadi pejabat, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kemudian Allah melihat kita tidak bersyukur dan akhirnya diputuskan bahwa kita masih belum layak menerima anugerah tersebut. Sanggup Bapak Ibu? Mudah-mudahan hajat positif kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya berjalan lancar. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, martabat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau